Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Kalisa, Bu. Silakan pimpin doanya Kalisa. Baik, Bu. Baik teman-teman, kita sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Gina Yuliani, hadir Bu. Fadila Hasanah, Hadir, Bu. Anita Zulia, Hadir, Bu. Rizfa Iza, Hadir, Bu. Kalisa, Hadir, Bu. hadir semuanya ya. Hadir, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, tempat duduknya harap dikondisikan ya. Ya, Bu. Ya Bu. Sudah rapi semuanya? Sudah, Bu. Nah, bagi Ananda yang aktif dalam materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan reward dan nilai tambahan untuk nilai di dalam rapornya. Ya, Bu. Baiklah. Ada yang ingat apa materi kita pada minggu lalu? Siapa yang ingat? Zakat, Bu. Tentang salat, Bu. Iya, betul, Gina, tentang sholat. Apa yang Gina ingat tentang materi kita pada minggu lalu? Tentang pengertian sholat, tentang syarat-syarat sholat. Apa pengertian dari sholat? Sholat ialah Ya. suatu perkataan dan perbuatan yang mana diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Ya, betul. Kepada Gina kita beri plus untuk Gina. Nah, selain dari pengertian sholat, apa yang bisa Anita tangkap dari materi kita minggu lalu? Oh, tentang dalil sholat, Bu. Apa dalil dari sholat? Dalam surah Al-Baqarah, Bu, ayat 40. Bunyinya? 40 berapa, Bu? Lupa, Bu. Berapanya, Bu? Baca lagi ya materinya di rumah ya Anita. Nah, untuk materi kita pada hari ini, siapa yang tahu rukun Islam yang ketiga? Tunjuk tangan. Bila apa rukun Islam yang ketiga? Puasa, Bu. Puasa. Apa menurut Bila puasa itu? Puasa menurut bahasa menahan. Ya. Menurut istilah, menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sesuai Ya. dengan rukun dan syarat yang berlaku. Ada kemarin. Nah, sebelum kita masuk pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan disimak di belakangnya. Ada nampak di belakang? Baik, Bu. Puasa Ramadan adalah salah satu dari 4 ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah. Ibadah ini hanya diwajibkan untuk setiap muslim yang sudah balik, sehat fisik dan akal, bermukim, serta wanita yang tidak sedang haid maupun nifas. Buat kamu yang termasuk pada kategori yang diwajibkan tadi, ayo simak video ini dan cari tahu kenapa kita harus berpuasa. Pada awalnya, perintah puasa Ramadan belum diwajibkan Allah kepada kaum muslimin yang telah balik dan sehat akalnya. Pada fase tersebut, mereka boleh memilih antara berpuasa atau tidak berpuasa asalkan membayar fidyah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Kemudian Allah menghapuskan hak memilih tersebut dan mewajibkan puasa Ramadan kepada setiap muslim yang telah balik dan sehat akalnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah 185. Ada 2 alasan mengapa puasa Ramadan menjadi wajib hukumnya bagi seluruh umat muslim. Pertama, puasa merupakan perintah dari Allah sejak umat terdahulu sampai sekarang, sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran. Jika ini merupakan perintah dari Allah, maka wajib bagi kita untuk taat sepenuhnya. Kedua,
Karena puasa adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib dijalankan dan menjadi bukti keimanan setiap muslim. Sehingga barang siapa yang tidak mau menjalankannya, maka jelas diragukan status keislamannya. Maka dari itu, mari kita sambut perintah Allah ini dengan penuh semangat, sekaligus kita buktikan keimanan kita berpuasa Ramadan. Untuk tahu lebih banyak mengenai puasa Ramadan, klik salah satu tautan di layar. Nah, baiklah Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengharapkan Anda semua dapat memahami apa itu pengertian dari puasa, dalil puasa, syarat wajib puasa dan syarat sah puasa, rukun puasa, amalan sunnah saat berpuasa, hal-hal yang makruh pada saat berpuasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jika tidak, Ibu akan melanjutkan pada poin pertama. Poin pertama yaitu pengertian puasa. Ada yang tahu apa itu puasa secara bahasa dan istilah? Sudah tahu Menahan, ini Bu. Saya, Bu. Apa Kalisa? Menahan, Bu. Secara istilah? Menahan atau Mencegah. mencegah. Secara istilahnya ada yang tahu? Apa Gina? Menahan diri. Menahan diri Dari makanan segala sesuatu yang membatalkan puasa. mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kedua kita masuk kepada dalil puasa. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Silakan dibaca Ananda Lisfaiza untuk surat Al-Baqarah 183. Ya, bentar. Al-Baqarah 183. Tuhan simak ya. Ya, Bu. Ada yang hafal? Saya hafal, Bu. Coba hafalkan Fadilah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan di atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. benar dikatakan oleh Fadilah tadi. Dalil puasa terdapat dalam Al-Baqarah ayat 183. Selain di dalam Al-Baqarah juga terdapat dalam hadis yang sebagaimana kita simak pada video berikut ini. Disimak ya Nanda. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar hadis tentang puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rukun Islam yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, sebentar lagi kita akan menyambut
Nah, untuk hadis dalam menjelaskan tentang puasa, silakan Ananda buat di rumah hadis dan artinya di kertas karton dan kumpulkan pada minggu selanjutnya. Baik, Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak, Ibu akan lanjutkan kepada poin ketiga, yaitu tentang syarat wajib dan syarat sah puasa. Sebelum Ibu masuk dalam poin syarat wajib puasa dan syarat sah puasa, ada yang tahu perbedaan pengertian dari syarat wajib dan syarat sah? Siapa yang tahu? Kaisa, apa syarat wajib puasa? Pengertiannya? Syarat wajib puasa. Ya. Pengertian dari syarat wajib puasa. Syarat yang harus Ya. dipenuhi oleh orang yang ingin berpuasa. Ibu luruskan ya, Kaisa. Syarat wajib ini syarat yang mengharuskan seseorang untuk wajib melakukan puasa. Jadi syarat-syarat yang telah ada pada seseorang untuk dia melakukan puasa. Yang pertama, apa syarat wajib dari puasa itu? Islam. Kedua, balik. Ketiga, berakal sehat, mampu. Selanjutnya, Suci dari haid dan nifas. ya, suci dari haid Merdeka. dan nifas. Menetap. Dan nifas yang terakhir, menetap atau bermukim. Syarat pertama yang wajib seseorang untuk berpuasa yaitu dia harus beragama Islam. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Baqarah 183 tadi yang telah dibacakan oleh Pak Dilaksana. Iya, Bu. Yang kedua yaitu balik. Seseorang yang telah balik dia telah harus wajib untuk melakukan puasa. Yang ketiga, berakal sehat. Jika orang yang tidak mempunyai akal sehat, maka seseorang itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Puasa. Jadi orang gila tidak apa-apa tidak puasa, Bu. Tidak apa-apa, Nanda, karena dia akalnya sedang mengalami gangguan. Tidak seperti kita yang memiliki akalnya sehat. Selanjutnya itu dia mampu untuk melaksanakan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya itu suci dari haid dan nifas dan menetap. Sedangkan untuk syarat sah puasa apa saja? Pertama, Islam. Kedua, Tamyiz, Bu. tamyiz. Tiga, Suci dari haid dan dan nifas. suci dari haid dan nifas. Selanjutnya, bukan pada hari yang diharamkan. ya, Puasa betul. pada hari bukan yang diharamkan, Bu. Bukan pada hari diharamkan. Jadi perbedaan antara syarat wajib dan syarat sah puasa sudah bisa Anda pahami? Sudah Kita bisa membedakannya kalau syarat wajib ini syarat yang telah dibebankan kepada seseorang untuk melaksanakan puasa. Sedangkan syarat ini syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang jika dia hendak berpuasa seperti Islam, tamyiz, suci dari haid dan nifas, dan bukan pada hari yang diharamkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Apa Fadilah? Kalau yang menetap itu contohnya seperti apa, Bu? Yang menetap nih contohnya seperti misalnya Fadilah mempunyai kampung di Canduang. Kan Fadilah kan tinggal di Canduang. Ya, Jadi Fadilah itu dia harus melaksanakan puasa karena dia menetap di Canduang tersebut. Berbeda dengan orang yang sedang dalam perjalanan, dia boleh melaksanakan puasa dan juga boleh tidak melakukan puasa. Sampai di situ paham? Paham, Bu. Ada yang ingin menambahkan contoh dari menetap sebagaimana yang telah ditanyakan oleh Fadilah tadi? Dan bisa memberikan contohnya? Apa contohnya, Gina? Contoh dari menetap. Apa, Gina? Iblis dia
ditunjuk-tunjukkan. Lilis apa Lilis? Lilis saja Lilis, yang Bu. Lilis. Contohnya Misalnya Nanda. ke Gina, Bu. Misalnya Bu Gina pergi ke Medan. Iya. Kemudian pas di perjalanan Gina nggak sanggup lagi puasa Bu, lalu dia membatalkan puasanya Bu, jadi boleh dia tidak puasa. Ya, Perjalanannya jauh. betul jawaban dari Rizfa Iza. Ini santai. Tentang contoh dari mana? Tapi kita beri plus untuk Rizfa Iza. Masih ada yang ditanyakan Ananda? Tidak, Tidak Bu. Bu. Jika tidak, Yang Ibu. hamil boleh puasa, Bu? Nah, untuk yang hamil, silakan Anda baca di rumah ya. Iya, Tentang Bu. materi tersebut Iya, Bu. akan kita bahas pada minggu selanjutnya. Siap, Bu. Kita masuk kepada rukun puasa. Bu, si Dila galak-galak saya, Bu. Ini, Bu. Bila jangan Hukum lah, Bu. ribut ya. Berisik kalian. Dikondisikan kelasnya ya Anda. Iya, Baik, Bu. Kita masuk pada poin keempat yaitu rukun puasa. Rukun puasa. Apa saja yang termasuk dalam rukun puasa ini? Niat, Bu. Niat, Bu. Niat. Siapa bisa melafazkan niat dari puasa? Ya, siapa bisa? Bu beri nilai tambahan nanti. Apa Kalisa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hari sanati lillahi ta'ala. Terima kasih kepada Kalisa. Sama-sama, Bu. Beri aplaus dulu. Niat yaitu sesuatu keinginan dalam diri seseorang untuk melaksanakan puasa, untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintahnya dengan sebaik-baiknya. Jika orang yang tidak melafazkan niat, belum bisa dikatakan dia berpuasa. Niat ini bisa dilafazkan sebelum terbitnya fajar, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Silakan dibaca Anita Zulia untuk surat Al-Baqarah 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal laili wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Silakan baca artinya Gina. Artinya yaitu dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, Ya, Bu. dan makan minumlah hingga terang bagi benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Terima kasih kepada Gina dan Anita. Yang kedua, apa termasuk dalam rukun puasa? Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, Bu. Ya, bagus Anita, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sampai di sini ada yang ditanyakan Anda? Tidak, Bu. Jika tidak, kita masuk pada poin selanjutnya yaitu tentang amalan sunnah saat berpuasa. Amalan sunnah saat berpuasa. Siapa yang tahu poin pertama dari amalan sunnah saat berpuasa?
Saya Bu. Apa Nita? Sahur Bu. Sahur. Kapan kita akan melaksanakan sahur ini? Dari Kapan? sudah tengah malam Bu sampai terbit fajar. Ya bagus Nita. Dari apa tadi? Dari mau tidur Bu. Sejak tengah malam Bu. Sejak tengah malam sampai. Kalau tidur tengah malam. Poin kedua, siapa yang tahu amalan sunnah dari puasa? Apa ini? Mengerjakan Menyegerakan berbuka Bu. Ya, menyegerakan berbuka ketika Berbuka dengan yang manis-manis Bu. Seperti Ya. saya Bu. Iya Bu. Iya, benar. Terima kasih, Itu Bu. berbuka dengan yang manis-manis. Iya. Seperti Dari saya. kita Bu pasti manis. Ya nggak Dila? Selanjutnya ada yang tahu? Memperbanyak amal saleh, Ya, Bu. memperbanyak amal Terutama saleh. di malam Lailatul Qadar. Banyak-banyak membaca Al-Quran, membaca apa lagi? Masih banyak lainnya ya. Ya, Jadi ya. amalan sunnah yang perlu kita lakukan pada saat berpuasa, pertama sahur, kedua menyegerakan waktu berbuka dengan yang manis-manis, memperbanyak amal soleh seperti membaca Quran atau berbuat Membantu kebaikan. orang tua Bu, Ya, membantu orang tua, Ini sendiri, Bang, bisa masak. dibilang, Iya, Bu. betul sekali contohnya Kanisa. Terima kasih Bu. Sampai di sini paham Ananda? Paham Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Tidak Bu. Jadi ibu akan masuk kepada hal-hal yang makruh saat berpuasa. Hal-hal yang makruh. Hal-hal yang makruh saat berpuasa. Yang pertama, apa Dila? Hal-hal yang makruh saat berpuasa ya. Berkumur-kumur yang Ya, berlebihan. benar, berkumur-kumur berlebihan. Tidur Kedua, dari pagi sampai petang. tidur. Sikat gigi di Berlebihan. waktu siang Bu. Ya benar Kanisa. Mencicipi makanan. Mencicipi makanan walaupun jadi telan. Yang keempat apa Kanisa? Tadi udah Bu. Selain itu, Berbekam Bu. ya berbekam atau disuntik ya. Oh, namanya di bekam ya Bu. Hal yang makruh itu Kanisa. Kenapa tuh Bu nggak boleh Bu? Itu kan kita bahas pada minggu selanjutnya ya. Kita karena kalian semua hanya menjelaskan garis-garis besar dari hal-hal yang makruh saat berpuasa. Oke Bu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Tidak, Bu. Jika tidak, Ibu akan melanjutkan pada poin terakhir, yaitu hal-hal yang membatalkan Puasa. Makan dan minum di siang hari. Membatalkan yang pertama, Makan dan dan minum disengaja Bu. Yang disengaja Bu. Disengaja. Yes. dengan sengaja. Yang kedua, Muntah Bu. muntah dengan sengaja. Benar. Yang ketiga, Memasukkan tangan ke dalam mulut tuh Bu. ya, keluar haid atau nimpas ya. Keempat, Korban niat puasa. yang berbanyak puasa. Gila Bu. Gila. Terus apa lagi? Hantu mah ada Bu. Bersetubuh Bu. Bersetubuh. Terus apa lagi? Bersetubuh. Coba jelaskan bersetubuh itu apa Bu? Bersetubuh pada siang hari ya pada saat berpuasa. Jadi untuk materi bersetubuh tuh pada saat dia berpuasa suami istri itu dia hanya bisa bersetubuh pada malam harinya. Berarti saya nggak boleh. Ya, itu kan membatalkan puasa kita Kalisa. Oh iya Bu. Jadi yang membatalkan dia puasa yaitu bersetubuh pada siang hari atau pada saat dia berpuasa. Sampai situ paham? Paham Bu. Selanjutnya kita masuk pada hikmah puasa. Hikmah puasa. Nah, yang pertama apa, Fadila? Mengatur kita berpuasa. Untuk melatih kesabaran. Ya, melatih kesabaran. Kedua, Gina? Puasa sebagai benteng atau perisai dan Untuk segala kesehatan Ya, Bu. sebagai benteng. Ketiga, Lis? sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Ya, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Yang keempat, Anita? Dapat memelihara kesehatan badan Bu. Melihara kesehatan badan. Terakhir apa, Kaisa? Menenteramkan jiwa. Ya, rekam jiwa, menyehatkan tubuh, jasmani dan rohani kita ya. Iya Bu. Sampai di sini ada yang ditanyakan Anda? Tidak Bu. Nah, jika tidak, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita dari pengertian, dari syarat, rukun, amalan sunnah, hal-hal makruh, hal-hal membatalkan dan hikmah dari puasa? Siapa yang bisa maju ke depan, Ibu?
Ibu beri reward di akhir pembelajaran. Siapa bisa? Nita, kita silakan terwujud ke depan. Ibu. Nggak boleh kayak gitu, kamu udah mulai tadi. Baik, Bu. Semangat Nita. Baiklah teman-teman semua. Bisa ya, biar nampak semua teman-teman. Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang puasa. Nah, puasa secara bahasa artinya adalah menahan atau kalau secara istilah yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kedua, dalil puasa terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian syarat wajib puasa yaitu Islam, balik, berakal, suci dari haid dan nifas, kemudian mampu, kemudian berakal sehat, dan menetap. Nah, kemudian kalau syarat sah puasa yaitu Islam, balik, berakal, tamyiz, suci dari haid dan nifas. Kemudian rukun puasa yang pertama adalah niat, yang kedua menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yang selanjutnya hikmah puasa lah Ibu. Amalan sunnah. Amalan sunnah saat berpuasa yaitu adalah makan sahur, kemudian berbuka puasa dengan yang manis-manis, kemudian Makruh puasa. mengerjakan seperti memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian kalau makruh saat berpuasa yaitu berkumur berlebihan, kemudian mencicipi makanan, kemudian tidur yang dari pagi sampai malam. Nah, kemudian yang terakhir yaitu hikmah puasa, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dapat menyehatkan tubuh, kemudian menjadi manusia yang lebih baik, kemudian dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya, terima kasih pada Allah. Baiklah, Ibu akan menyimpul putri kita pada hari ini secara garis besar itu tentang pengertian puasa secara istilah dan bahasa. Secara istilah yaitu secara bahasa mencegah atau menahan, sedangkan secara istilah mencegah atau menahan diri dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dalilnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183, dan syarat wajib dan syarat syah bisa Anda bedakan yang telah Ibu jelaskan tadi, rukun seperti niat dan mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa, amalan sunnah, dan sampai ke hikmah. Baiklah, Ibu akan memberikan soal kepada Anda semuanya. Silakan ditulis, saya beri waktu 5 menit. Ayo Bu. Ya, bagi temannya, silakan memberi isi dengan sebaiknya ya. Jelaskan apa itu puasa. Puasa. Soalnya Ada yang diragukan? Tidak Bu. Siap Bu, siap. Silakan kumpulkan Fadilah. Ini Bu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan dibaca materinya di rumah, dan materi kita pada hari ini silakan diulang kembali di rumah agar bisa mengingatnya pada pertemuan selanjutnya. Dan untuk PR silakan kerjakan LKS halaman 30 di kertas 1 lembar. Sampai di sini ada yang ingin Anda tanyakan? Tidak Bu. Tidak Bu. Jika tidak, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.